Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di rumah melalui online maupun yang ada di gereja, saya ucapkan selamat beribadah. Tema kita bulan Juli ini adalah tentang kebaikan hati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Itu ada di dalam ayat berapa Pak Gem? Filipi 4 ayat 5. Ya, Filipi 4 ayat 5 sebagai tema kita bulan ini. Mari kita berbuat baik, tidak saja di bulan Juli ini, melainkan di sepanjang hidup kita. Amin. God bless you all. Thank you. Salam Bapak, Ibu, Saudara dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa saudara semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk mengikuti ibadah yang diadakan di Gereja GAB Mahanaim. Salam, kami mengundang Bapak-Bapak GAB Mahanaim untuk mengikuti ibadah MMC setiap hari Jumat minggu ketiga jam 7 malam. Tuhan memberkati. Ibadah Raya hari Minggu tanggal 23 Juli, sesi pertama jam 6:30 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Franky Hardipura. Sesi kedua jam 9 pagi yang akan dilayani oleh Bapak Franky Hardipura. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara untuk dapat mengikuti ibadah doa lawatan pada hari Kamis tanggal 27 Juli jam 7 malam yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hadi Triyono. Halo, shalom adik-adik. Sekarang kakak mau menyampaikan pengumuman nih buat adik-adik. Tapi sebelumnya kakak bawa temen kakak satu, namanya Loli. Halo Kak Deborah. Halo Loli, gimana kabarnya? Baik. Baik, oke. Ayo Loli, kita mau memberikan pengumuman nih buat adik-adik. Ayo, sekarang kita mulai dari ibadah gereja anak. Kakak mau tanya nih Loli, gereja anak itu hari apa sih Loli? Hari Selasa. Nah, kok hari Selasa sih? Coba hari apa? Jumat. Bukan. Aku nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Pengen tahu. Pengen Tahu aja, pengen tahu banget. tahu banget. Pengen tahu banget. Oke, kakak kasih tahu ya. Jadi ibadah gereja anak itu dimulai hari Minggu. Oh, Minggu Kak. Kamu pengen tahu nggak jam berapa? Jam berapa ya emangnya? Coba jam berapa? Jam 11. Yang benar itu jam 9:30 pagi. 9:30. Ya betul Loli. Terus ada lagi nih Loli. Apa Kak? Pengumumannya satu lagi. Ada sekolah doa Loli, kamu harus ikut ya. Oke. Jam Jadi- berapa dan kapan ya Kak? Oke, jadi sekolah doa itu dimulai hari Kamis. Oh, Kamis. Ya, hari Kamis jam 7 malam. Loli jangan lupa datang loh ya. Siap. Adik juga jangan lupa ikutan ya. Betul. Kakak tunggu ya semuanya. See you and God bless you. Halo teman-teman semuanya, aku mau ngajak kalian untuk bisa datang di ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore. Nah, kalian juga bisa datang nih ke ibadah komsel yang diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. Ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya ya. See you and God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak-anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara yang sudah memberikan persembahan, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan diakonia. Tuhan Yesus memberkati. Dan bagi saudara yang rindu memberikan persembahan, saudara dapat mengirimkannya ke nomor rekening di bawah ini.
Sekian pengumuman dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, shalom saudara yang di rumah-rumah, bahkan saudara yang ada di tempat ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji nama Tuhan, dan malam hari ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa segenap hati kita. Pujian kita, sembah kita hanya kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, penyertaan-Mu setiap hari yang kami rasakan. Hingga hari ini Tuhan Engkau hantarkan kami di tempat ini, kami boleh datang menghadap hadirat-Mu. Tuhan Yesus, sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami minta Tuhan menguduskan setiap tubuh, jiwa, dan roh kami. Tuhan menguduskan setiap kami, agar apa yang kami naikkan boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan segala hormat pujian hanya kepada-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau yang menjamah setiap kami. Kami siapkan hati kami siapkan tubuh, jiwa, roh kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebab Engkau Allah yang setia. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap
dapat kami balas selain puji dan sembah kami. Hanya ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau yang sudah ditebus dan ditolong Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Berapa banyak kebaikan yang kita kecap sampai hari ini. Kalau hari ini kita kuat, kita ada, kita bisa melewati semuanya. Itu karena Tuhan yang baik. Itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Karena kebesaran Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi untuk Tuhan. Tuhan, ini kami Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Kami memuji kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan, Engkau Allah yang ajaib.
kasih Tuhan, terima kasih. Ini kami umat-Mu mau bersorak-sorai karena Tuhan sudah baik dalam hidup kami. Engkau yang sudah menuntun kami dan memberikan kami kekuatan. Terima kasih Tuhan, dan sukacita dari surga turun atas kami. Engkau yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan. Sekali lagi katakan, sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Mari sama-sama katakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih. Sekali lagi, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Ya, amin. Saudara, saya yakin semua yang di sini sudah mengecap kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Nah, kalau saudara dan saya sudah mengecap kebaikan Tuhan, bagaimana kita memuji Tuhan? Kita angkat tangan kita untuk Tuhan, sebab Dia adalah baik untuk saudara dan saya. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih. Sekali lagi, kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang, sekali lagi katakan syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, haleluya. Saudara, sebelum saudara duduk, kasih salam kiri kananmu. Haleluya. Sebab Allah kita Allah yang peduli. Amin. Silakan duduk saudara, kita akan memberikan persembahan. Dan kita akan berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, kami mengucap syukur Bapa atas kasih setiamu Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau baik Bapa, Engkau sangat baik. Kami ada sampai saat hari ini sebagaimana ada itu semua adalah berkat kasih setiamu. Tuhan,
tugas persembahan, kami persilakan. Kami siap menjadi berkat Tuhan, di mana Tuhan tempatkan kami. Haleluya. Berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan. Sekali lagi katakan, jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. mari kita pujikan dari awal. Jadikanku berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang. Sekali lagi, jadikanku berkat-Mu Tuhan. Mari kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama. Berkat-Mu Tuhan, jadi terang bagi sesama kami yang telah diselamatkan. Jadi terang Tuhan, bagaikan pelita
sukuna kaya rala ya sikana. Ya rala sukuna kaya rala ya rala. Ya rala masuk. Ya rala sukuna kaya rala ya. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Ya rala masukunaka ya rala ya rala ya rala ya. Ya rala ya sikinaka ya rala ya rala ya. Ya rala maya sukunaka ya rala ya rala ya rala. Engkau baik bagi kami Tuhan. Engkau baik bagi kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini. Kalau kami ada sampai hari ini. Bukan karena kekuatan kami. Tapi semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Engkau sudah membuktikan kebaikan-Mu, kasih-Mu secara total kepada kami umat-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan Allah Roh Kudus Kau urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Kau mengurapi setiap kami agar apa yang kami sampaikan ini menjadi berkat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya segala kuasa roh-roh jadi udara, penghulu jadi udara yang mencuri damai sejahtera kami. Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Bila Roh Kudus yang bekerja malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dan kami siap mendengarkan renungan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami naikkan segala puji syukur, hormat, kebesaran, kemuliaan, keagungan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Dalam nama Yesus yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Shalom, selamat malam. Puji Tuhan. Pertama-tama terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan renungan pada malam hari ini. Saya percaya setiap apa yang sudah ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia saudara. Amin. Malam hari ini tetap 1 bulan penuh kita belajar firman Tuhan tentang kebaikan saudara ya. Dan ayat referensinya tetap sama sebagai ayat hafalan, yaitu di Filipi 4 ayatnya yang kelima. Mari kita baca ayat referensinya. Mungkin saudara sudah hafal ya ayat ini ya, karena sudah disampaikan berulang-ulang ya selama 1 bulan ini. Filipi 4 ayat 5. Mari sama kita bacakan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, ayat ini adalah ayat nasihat ya. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil di kota Filipi, dia memberikan nasihat ini. Ini juga nasihat untuk kita saudara ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat ya. Kebaikan hati itu adalah apa saudara? Modal yang utama kita yang diberikan Tuhan kepada orang-orang percaya ya. Modal utama kita adalah kebaikan. Karena hukum yang utama adalah kasih. Kita harus mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Itu kita mengasihi Tuhan. Secara total hidup kita berikan untuk Tuhan. Kasih kepada sesama juga seperti itu saudara ya. Kasihlah sesamamu manusia. Ya. Kalau Filipi 4 dikatakan hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Itu kita diberikan nasihat supaya kita tetap berbuat baik. Kebaikan hati itu menyangkut dengan masalah hati. Kalau hati kita bersih, kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Amin saudara. Kalau hati kita ini kotor, hati kita ini penuh dengan sampah, kita tidak bisa melakukan kebaikan. Yang ada hanyalah pikiran-pikiran negatif. Ya, itu. Buat apa kita mengumpulkan sampah? Sampah-sampah itu apa saudara? Kedengkian, iri hati, ya, kemunafikan,
ya, kemarahan dan sebagainya. Itu sampah, harus kita buang. Kita tidak perlu nyimpen sampah. Sampah kalau kita simpen dalam hati, akhirnya lama-lama jadi busuk, ya. Kita tolak dalam nama Yesus. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini, saudara ya. Kalau kita sudah diberikan Tuhan modal untuk berbaik, kebaikan hati. Karena Tuhan ini sudah baik terlebih dahulu dengan kita. Amin saudara. Kita ini mengecap kebaikan Tuhan setiap hari. Tuhan itu baik. Kita sudah terlebih dahulu mengalami dan menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu kebaikan hati kita ini yang yaitu perkataan kita ya, tingkah laku kita, perbuatan kita, karakter kita harus mencerminkan karakter Kristus. Ya, karena kita ini sudah ditebus oleh darah Kristus. Oleh sebab itu Kristus itu yang menjadi panutan kita. Ya, amin saudara. Kita ini orang-orang tebusan Kristus. Setiap tingkah laku kita, perbuatan kita disorot dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Ya, kita ini orang Kristen minoritas, tapi kita harus punya iman yang mayoritas. Amin saudara. Kita ini minoritas. Kita bersosialisasi ya di tengah-tengah mungkin tetangga kita, masyarakat, teman-teman kita, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menjadi berkat bagi mereka? Melalui apa saudara? Melalui kehidupan kita. Kita harus belajar, terus belajar. Saya juga tidak sempurna orangnya saudara. Saya juga banyak kekurangan. Tapi saya belajar dan terus belajar. Ketika saya berdoa dan membaca firman, saya terus minta Tuhan supaya saya diubahkan hidup kita ini ya. Menjadi serupa dengan Tuhan. Memang tidak gampang jadi orang baik saudara. Tidak gampang. Tapi kalau jadi orang jahat, gampang banget. Ya ada orang bilang begini, kalau cari musuh gampang, bener enggak? Tapi kalau cari saudara, cari teman, sukar saudara. Karena apa? Kita ini punya karakter berbeda-beda. Ya, kalau kita ini dalam persekutuan, dalam komunitas, karakter kita berbeda-beda ya. Ada yang orangnya yang lemah lembut gitu ya. Kayak Putri Solo gitu ya, lemah lembut, ngomongnya pelan, halus ya. Tapi belum tentu itu orang itu baik. Saya punya teman situ di Surabaya, bukan di sini saudara ya. Lemah lembut, kalem orangnya, enggak gitu loh, enggak. Tapi sekali ngomong pedes saudara, sungguh nyelkit kalau ngomong. Itu yang bisa melukai hati orang. Ada orang lagi karakternya yang dar. Wis pokoknya ngomong duer, enggak peduli tersinggung apa enggak. Kalau saya ngomong, aku memang gini, aku wong Surabaya, katanya gitu. Aku wong Surabaya, ojo ngomong aku kasar, aku memang gini, cetakannya begini. Tapi hati-hati saudara, kalau kita kebablasan ngomong, orang juga jadi tersinggung, benar enggak? Jangan dibilang gitu, karena apa? Apa yang kita keluarkan dari mulut ini, meluap dari hati kita, keluar dari mulut kita. Sehingga kita der orang lain yang tersinggung. Ya, kadang-kadang kita guyon juga terlalu keblabasan. Ya, saya ini juga orangnya suka guyon saudara, tapi saya memilah-milah. Saya tahu yang saya gojlok misalnya orangnya lebih tua dari saya tidak berani gojlok. Ya saya guyonan aja ya. Tapi ada orang yang diantem kromo ya, gojlok orang yang lebih tua misalnya, orang itu digojlok akhirnya apa? Tersinggung. Akhirnya nggak sopoan. Nah kita ini terus dinilai, ini aneh jahat yo. Seperti itu. Jadi kita hati-hati ya. Dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita ini disorot saudara. Disorot oleh orang-orang yang di luar Tuhan. Kita ini ya sebagai orang percaya kadang-kadang kita bersosialisasi di tengah-tengah orang yang mayoritas. Kita harus menjadi apa? Menjadi terang saudara. Amin. Karena Yesus itu sudah memberikan kita apa? Kekuatan. Oleh sebab itu kitalah belajar untuk berbuat baik kepada semua orang. Karena orang Kristen ini ya jadi sorotan. Kalau tindakan kita atau perbuatan kita yang tidak berkenan dan kepada orang lain, kita dinilai tidak baik saudara. Ya, apalagi terhadap orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Memang tidak mudah. Seperti tadi yang saya katakan, untuk melakukan firman itu memang sulit. Tapi kita mau belajar setiap hari untuk tidak hanya mendengar saja, tapi melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Amin. Memang berat saudara, saya juga banyak belajar ya. Saya kan sebentar lagi saya mau boyongan saudara, mau pindah ya.
Dan saya pindahnya itu bukan di perumahan, tapi di kampung dekat jalan raya. Tapi di situ mayoritasnya Muslim. Nah saya ini nun sewu ya, kulon nuwun dulu sama Pak RT, saya kenalan dulu, saya membawa KTP dan KSK saya mohon izin saya ngomong gini. Pak, saya ini Kristen, saya ngomong gitu, apakah boleh saya mengadakan persekutuan di rumah saya? Tapi enggak tiap hari kok Pak, digilir. Terus orangnya tanya gini, lu pakai band-band terus pakai itu corong-corong? Enggak pakai corong Pak, kita kalau ibadah enggak pakai corong, saya bilang gitu. Hanya 10 sampai paling banter 15 orang. Kita enggak rame-rame Pak, sungguhan. Saya ini enggak tiap hari, tapi ya digilir lah 1 bulan sekali gitu. Karena apa? Kalau orang Kristen itu kan ditekan mesti nyanyi toh Pak. Tapi saya enggak pakai corong-corong, enggak pakai kok Pak. Enggak rame, enggak mengganggu tetangga saya gitu. Ya saya kalau nuwun dulu saudara, karena apa? Saya kan mau menempati lingkungan yang baru. Saya harus adaptasi dulu. Saya lihat dulu. Terus saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong supaya saya di tempat yang baru itu tidak ada kendala, tidak ada masalah untuk saya akan beribadah. Karena saya ini juga ketir-ketir hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya artinya di luar Tuhan kita harus bagaimana? Harus bisa membawa diri. Benar enggak saudara? Saya ini kan kontraktor ya. Pindah sana, pindah sini kan kontraktor, bener nggak? Pak Martin ketawa. Saya ini kontraktor saudara, pindah tuh nggak bisa dihitung sudah. Ya, kalau saya itu bukan saya baik-baik no awak dewi, enggak, sungguh. Karena saya setiap kali saya pindah di satu tempat, saya berusaha itu berbuat baik saudara. Kan saya ini orangnya seneng masak juga gitu loh. Jadi tetanggaku kanan kiri itu kalau aku saya bikin makanan atau bikin kolak itu tak kasih. Lah orang-orang tetangga saya gini, ambune enak Mbak Linda masak opo? Mambu gitu loh masaknya. Terus saya diparani saudara, wis tak kasih sak mangkok. Itu sudah merupakan kebaikan saudara. Amin. Kita ini hal yang kecil itu loh. Baik, tak icipi gitu loh. Sak mangkok gitu, icip-icip gak apa-apa gitu loh. Akhirnya lama-lama saya jadi baik. Ketika saya pindah, oh saudara, saya ini ya saya bingung, mari kontrak nang kos, waduh barang saya terus ya opo. Lah kos-kosannya itu sudah ada sudah ada dipannya, sudah ada lemarinya, otomatis lemari saya, dipan saya terus ya opo, taruh mana ya, bingung karena saya mau ngontrak nggak punya uang, terpaksa saya kos, terus terang tak jual semua barang saya saudara. Jadi saya hanya membawa yang perlu-perlu aja. Tahu saudara ya, baju-baju saya yang masih bagus-bagus yang tidak cukup, wis tak suruh ambil Bu dirayah, yo piring, yo gelas, yo sendok, wis daripada aku bawa berat-berat gitu loh, wis sak perlunya tak cukupi piro gitu loh, seperlunya aja, sagini wis tidak apa-apa, besok dapat berkat beli lagi, mati yo tak gowo harta, sampai ngomong gitu. Saudara ya, saya ingin meskipun saya orang yang sederhana, saya tidak bisa membantu banyak mereka. Tapi dengan cara seperti itu mereka seneng. Raya dirayang mereka. Aku mau tante mau wis pilih ora dewi. Pen tak singkirno saudara. Jadi saya membawa seperlunya aja kos itu. Ya saya enggak pernah kos. Saya kan kontrak terus. Jadinya barang saya sampai entek. Gara-gara itu. Pindah maneh. Pindah maneh. Loh. Dilego maneh barang itu dipilih maneh. Jadi wis kan apa-apa. Sekarang saya butuh lemari, enggak punya lemari, butuh lemari, ya butuh kasur. Tapi saya percaya Tuhan pasti sediakan saudara. Amin. Saya percaya itu. Meskipun saya sampai sekarang ini belum bisa beli misalnya, tapi saya percaya suatu saat Tuhan pasti sediakan. Tuhan pasti kirim itu. Saudara, saya beriman saja ya. Puji Tuhan, itulah saudara ya. Melakukan kebaikan itu kita belajar. Enggak gampang memang ya. Tapi saya percaya setiap saya pindah dari satu tempat ke tempat lain semua baik. Hubungannya baik. Saya kalau lebaran ke sana, masih diterima baik, ya. Kadang-kadang jahitkan ke saya, kadang-kadang ke sini main ke sini. Saya menjalin hubungan dengan baik, saudara. Saya enggak mau cari musuh. Nek cari musuh itu gampang, gitu loh. Tapi nek cari dulur tuh angel. Bener enggak, saudara? Karena kita ini ya hidup dalam dunia ini kita butuh orang loh, saudara. Ada loh orang yang enggak butuh orang. Ada. Wis pokoknya gak kenean orangnya. Gak ada sing ngumpuli,
Tak bilang urip nang ngene hutan kono gak ono wong, wis aman, ya kan? Gak ono sing ngrasani, gak ono sing bentuk, gak ono sing nyeneni, gak ono sing tukaran. Hidup sendiri di hutan. Bisa enggak? Gitu loh, Saudara ya. Gitu. Kita ini ya harus beda, Saudara ya. Harus beda dengan orang-orang yang di luar sana. Menjadi teladan, contoh yang baik. Yaitu apa? Perkataan kita. Wes gak usah ngel-ngel ta. Ngomongnya kita ini ya, sekalipun kita ini bukan orang Solo, bukan halus, tapi caranya ngomong kita ini harus bisa menghormati orang lain, apalagi orang yang lebih tua. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang apa? Namanya ngelamak gitu loh. Nah, orang boso Surabaya ku ngelamak gitu loh ya. Jangan seperti itu. Kita diberikan Tuhan ini ya, apa? Modal utama itu kebaikan. Jadi kita harus berbuat baik. Terus menerus kita lakukan, Saudara. Amin. Oh, haleluya. Ya. Hidup kita ini harus menjadi dampak yang baik, membawa damai, membawa terang Kristus. Tadi pujian mengatakan ya, menjadi damai, menjadi terang di seluruh dunia ini. Karena Yesus itu adalah terang. Kita ini terang Kristus. Kalau hidup kita ditempatkan di satu kegelapan, hidup kita harus bercahaya di situ ya. Karena apa? Kebaikan hati kita itu dapat dipakai sebagai misi awal untuk menjangkau jiwa. Amin. Kalau kita menjangkau jiwa, kalau kita sudah dinilai orang jahat, orang tidak mau bertobat, Saudara. Bener enggak? Oh, jahat kok, lapo. Ngalano Yesus, sopo Yesus iku? Model lu jahat. Nah itu loh. Makanya kita ini harus hati-hati ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi contoh yang baik, menjadi dampak yang baik. Kita tidak perlu menginjili, ABCD tidak perlu. Dengan kelakuan kita, perbuatan kita, dengan tingkah laku kita, kita bisa mencerminkan kasih Kristus, mengasihi sesama kita itu aja sudah bersaksi itu sudah menginjil Tuhan. Saudara ya, menginjil. Karena misi kita awal itu penginjilan itu apa? Tentang kasih. Karena hukum yang terutama di dalam kekristenan itu adalah kasih. Kebaikan hati nih loh, supaya diketahui semua orang. Kalau kita menjadi orang yang tidak baik, ya bisa cepat Saudara ya. Jangan seperti itu. Maka setiap kebaikan hati yang kita lakukan sekecil apapun itu akan mendapat dampak yang besar bagi banyak orang. Sekalipun kita tidak melihat langsung dampaknya, tetapi orang lain bisa melihat kita dan bisa menilai kita. Amin. Bahwa oh itu wong Kristen ternyata baik. Orangnya baik. Sekalipun orang-orang lain gak baik dengan kita ya. Sekalipun kita ini dibenci ataupun kita ini tidak dihargai sekalipun. Wes gak peduli. Gak peduli. Yang penting kita tetap berbuat baik ya. Saya itu loh dulu Saudara, dulu saya ini orangnya baperan. Ngerti baper ya? Saya yang main perasaan dulu tapi. Saya ini ada orang ya, tak sopo gitu ya misalnya. Terus muka air rodok kecut, rodok apa ya? Rodok sinis kan loh. Tak bawa perasaan Saudara, baper saya. Apa ya aku ya? Kok ngono nang aku ya gitu. Dulu saya seperti itu. Tapi ketika saya mengerti firman Tuhan lebih lagi, saya belajar dan belajar bahwa orang itu kadang-kadang pikiran kita itu kadang-kadang negatif ya. Tapi saya minta ampun sama Tuhan. Terus saya begini, kalau sekarang, waduh sudah tahan banting Saudara, bahkan mencucui aku, bahkan gak suka dengan saya misalnya, kau membenci aku, tidak menghargai aku, tidak masalah. Saya sudah tahan banting seperti itu. Jadi saya hanya berdoa sama Tuhan, saya lepaskan pengampunan itu aja. Sekarang ya saya mungkin pikiran saya ganti, paling dia capek, atau mungkin dia martukaran mbek bojone ya iso ya. Seperti itu. Jadi kita ini jangan sampai mempunyai pikiran-pikiran yang negatif. Kita baca di Efesus 2 ayat 10. Ini ayat ini juga sudah disampaikan ya. Saya ini hanya terima buri ini saja ya. Saya hanya menerima. Saya sampaikan kesimpulannya saja ya Saudara ya. Karena sudah berapa minggu-minggu ini sudah dibawakan oleh hamba-hambanya. Saya hanya menyampaikan kesimpulannya saja. Supaya Saudara lebih mengerti ya. Jadi lebih baik seperti itu daripada enggak ngerti sama sekali gitu loh. Ada orang dikasih terus ya makanan suwe-suwe wareg tambah gak ngerti gitu loh ya. Seperti itu. Mari kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah,
diciptakan Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ini loh Tuhan. Pekerjaan baik itu apa sih? Ya kelakuan kita loh, kebaikan kita nih loh. Kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan untuk pekerjaan baik. Supaya apa? Kalau nanti Tuhan utus kita untuk kita menginjil misalnya ini ya. Kita harus apa? Dipersiapkan ini pekerjaan baik. Apa yang kita bawa? Nama Kristus, bukan nama kita saudara. Ya kan? Nama Yesus. Oleh sebab itu kita ini harus terus belajar dan belajar, diperbarui, terus disempurnakan seperti Kristus. Kita ini diselamatkan Tuhan bukan karena kita ini perbuatan kita ini baik. Enggak saudara. Melainkan oleh kasih dan anugerahnya. Kita bersyukur loh. Tuhan itu kalau mengasihi kita total. Ya kan? Apakah kita tidak bisa mengasihi Tuhan? Apa yang kita balas untuk Tuhan? Kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, kemarin ini ibu-ibu ya habis jalan-jalan saudara. Sebetulnya secara fisik capek ya. Karena sebelum jalan-jalan saya ngebut, ngelembur, jahit itu 1 minggu beleng karena saya kejar setoran. Maksud saya uangnya saya pakai untuk sangu ya. Wis saya kejar, saya sudah persiapkan ini sudah lama juga yang Ibu Gembala WA saya. Tapi ketika hamba-hamba Tuhan menyampaikan ini wis podo kabeh plek. Jadi saya ini wis tak kaya kesimpulannya. Jadi saya kemarin itu sukacita saudara, ada sukacita. Jadi rasa capek itu hilang. Ya mungkin ibu-ibu di sini suka sukacita ya, suka seneng. Karena ibu-ibu ini ya kalau sudah ngutek di dapur, perdapuran, perjahitan dan pertokoan, perkateringan itu capek memang ya. Tapi ketika kita jalan-jalan kumpul sama temen, rasa capek itu hilang. Betul apa enggak? Yang kemarin kita jalan-jalan itu, betul ya saudara? Hilang saudara, inilah kita ini berkumpul dengan teman itu luar biasa senengnya saudara. Ya, kita ini ada kasih mesra, ada persaudaraan yang kuat ya. Kumpul itu rasanya enak, bisa guyon, bisa sharing-sharing gitu ya. Seneng saudara. Sampai kemana-kemana, sampai foto itu ya. Di grup itu sampai 300 foto itu. Sampai HP ku mau nyerah. Wes HP saya ini jelek, jadul. Foto tuh kirim sampai banyak. Itu kalau saya adrep ya bisa 2 album saudara. Mungkin loh ya 2 album. Tapi saya lihat foto tuh guyu dewe saya saudara. Oh ini ya tingkai emak-emak itu ternyata saya gitu. Memang saudara sukacita, saya juga sukacita. Karena kemarin puji Tuhan ya kita sama-sama berdoa sukses ya kita ke Solo itu sekalipun 1 hari ndak nginep. Tapi kita sudah puas lah. Hitungannya sudah jalan-jalan, sudah melepaskan segala kepenatan, melepaskan segala ini loh perdapuran itu ya. Kita senang saudara. Saya kadang-kadang lihat ya sampai malam itu saya tidak bisa tidur juga. Karena kecapean pulang dari Solo, saya mandi, terus saya leye-leye, tak lihat di foto itu, wah kayak diminta ampun saudara. Sampai buka WA itu tidak iso nyerah itu. HP itu munyer terus sampai abot gitu loh. Kalau HP-nya mahal, waduh diisi berapa ribu muat ya, enggak masalah. Ini HP jadul saudara. Saya sampai bingung, mau tak hapus kok eman gitu loh ya. Tapi api-api, saya lihat itu sampai ketawa sendiri saya Tuhan, saudara. Senang saya lihatnya itu, ternyata ibu-ibu itu seperti ini ya. Karena dulu di zaman saya enggak ada foto gitu, enggak ada, ya kan. Dulu kan masih belum ada, masih apa? HP-nya masih Nokia atau Sony Ericsson yang zaman dulu tuh yang jadul-jadul, nggak ada foto-fotonya, nggak ada. Lah sekarang ini zamannya sudah canggih, banyak HP-HP yang baru, wes kesempatan saudara, ya mau selfie bisa, mau apa bisa, gitu loh. Seneng saudara, itulah. Karena apa? Hati kita ini, ya kan, hati gembira, itu seneng saudara, seneng. Saya kemarin tuh ya luar biasa ketika saya sama kuning-kuning itu ya, sama itu pengurus itu ya, sampai gini, api yo, seragami saya itu teman kalau lihat fotonya itu luar biasa saudara. Saya seneng banget kemarin itu, enggak tahu, sukacita banget saya kemarin itu, rasa capek enggak ada ya,
kita ingin mengulang lagi, next time ya, kita akan pergi lagi. Tapi ya kita harus nabung dulu saudara ya, tahun depan ya. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan itu baik saudara, amin. Ya itulah namanya orang hidup ya, kita harus saling tolong menolong ya. Kita menolong orang tuh bukan hanya dengan materi saja. Kemarin Pak Riyadi juga sudah pindahan ya, banyak yang membantu ya. Saya besok pindahan hanya 2 orang, saya jangan heski. Oh nggak ada barang, yuk gak apa-apa gak dibantu saudara yuk. Melas ya. Nggak apa-apa, saya pindah sama anak saya suruh angkat-angkat dia. Oh apa yang dibawa? Nggak ada, oh nggak ada apa-apa. Tapi saya bersyukur sama Tuhan, yang penting saya sehat. Itu yang utama ya. Sehat itu penting saudara, daripada banyak harta terus sakit-sakitan, enggak mau ya. Yang penting saya sehat, itu aja ya. Di Galatia 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi yang terutama kepada kawan-kawan seiman. Nah ini saudara ya, kita terus berbuat baik. Sekalipun orang itu tidak baik dengan kita, sekalipun orang itu tidak suka dengan kita, tidak apa-apa, terus berbuat baik aja. Karena kita juga tidak minta orang itu harus suka dengan kita, ya itu haknya dia. Tapi kita punya hak untuk mengasihi dia. Amin saudara. Karena Tuhan berbicara dalam firman-Nya, kasihilah sesamamu manusia, apalagi musuh-musuh kita. Apakah kita bisa mengasihi musuh kita? Orang yang menjahati kita. Saya ngalami saudara, saya ngalami itu. Saya rasanya dulu itu untuk mengampuni susah. Karena ini proses hidup. Jadi saya mengalami. Saya pernah disakiti, saya pernah ditinggalkan, saya pernah dibenci. Ya, dulu saya merasa down. Tapi ketika Tuhan memulihkan hati saya menjadi orang-orang yang berkemenangan. Saya bisa melepaskan pengampunan. Karena pengampunan itu yang membuka pintu berkat, saudara. Amin. Seperti itu. Kita tidak perlu nyimpen-nyimpen sakit hati. Kalau ada teman-teman kita mungkin yang tidak respect dengan kita doakan saja. Tidak apa-apa. Berbuat baik terus. Berbuat baik terus. Terus berbuat baik. Jangan jemu-jemu. Jangan bosan-bosan berbuat baik, saudara. Karena perbuatan baik kita ini juga untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk kita menjadi orang yang sombong. Kadang-kadang kita ini menolong orang, kadang-kadang karena saya orang, misalnya karena kita ini banyak harta, menolong orang seenaknya sendiri. Ya, kadang-kadang motivasi kita salah, saudara. Karena di dalam hidup ini, ya kadang-kadang kita ini menolong orang, lihat-lihat yang ditolong. Ada pernah yang ngomong gini, aku nek gak digerakkan Tuhan gak nulung. Jangan seperti itu saudara. Ya kan? Jangan tunggu digerakkan Tuhan. Tuhan itu mempunyai hati yang maskul, hati yang gak tegaan. Ya kita harus sama dengan Kristus. Jangan sampai kita digerakkan Tuhan baru kita menolong. Kalau orangnya kejat-kejat ya apa? Masa gak ditolong saudara? Ya enggak kan? Nah itu loh. Kita harus berbuat baik seperti itu ya. Melakukan pekerjaan baik melalui hidup kita. Ya, Tuhan Yesus adalah panutan kita. Kebaikannya, kasihnya sungguh luar biasa saudara. Ya, kesimpulannya malam hari ini kita baca ayat yang terakhir di Yakobus 4 ayat 17. Ayat yang terakhir di Yakobus 4 ayat yang ke-17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berbuat dosa, dia berdosa. Ya kan? Ini loh jelas saudara, firman Tuhan. Kalau kita tahu itu perbuatan baik yang tidak kita lakukan kepada orang lain, kita berdosa. Karena perbuatan baik kita ini bukan ingin dapat pujian dari manusia, tidak. Kita memuliakan Tuhan melalui perbuatan baik kita. Karena modal utama kita adalah kasih. Amin saudara. Berbuatlah baik. Jangan pilih-pilih ya. Jangan pilih-pilih. Tidak hanya kita memberikan materi uang saja. Tapi bisa juga tenaga kita. Tenaga kita atau mungkin mensupport orang itu yang perlu disupport ya. Saya juga melayani teman saya. Juga orangnya down, saya pelayanan.
orangnya ini banyak hutangnya, sudah terjerat kartu kredit. Jadi saya mendoakan dia, saya support dia dengan doa-doa. Sekalipun saya tidak bisa membantu, karena kalau orang sudah terjerat seperti itu, wah kemanapun dicari saudara, dia ketakutan. Ketika saya doakan ya, terus saya support dia, saya berikan dia firman-firman Tuhan, akhirnya dia sadar bertobat saudara. Dia jual motornya untuk sebagian dibayarkan ke kartu kredit. Daripada dia dicari-cari terus sama ini, dilpuni dimanapun dicari, dia bingung saudara ya itu. Kita melakukan kebaikan itu bukan hanya kita memberi secara materi, tapi kita mendorong dia, mendukung dia, terutama mendoakan dia. Supaya orang yang kita tolong ini menjadi kuat. Ya. Kita terus menerus berbuat baik ya, seperti karakter Kristus, karakter Allah yang baik itu memotivasi kita untuk terus hidup di dalam kebaikan. Seperti yang saya katakan, jangan jemu-jemu terus untuk berbuat baik ya kepada siapapun. Kalau kita tidak bisa melakukan kebaikan, kita berdosa di hadapan Tuhan. Baik itu kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita seiman, terus kita melakukan kebaikan. Ya, dan hidup kita menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kita. Selain itu, mengakui kebahagiaan Allah dan kasih karunia-Nya memperkuat iman kita. Dan Yesus adalah sumber kebaikan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan terus melakukan kebaikan. Mengasihi sesama, mengasihi musuh-musuh kita. Dengan apa saudara? Dengan hidup kita. Ya, saya undang pemusik juga, pemuji. Saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa? Hidup kita ini adalah hidup yang berkemenangan. Artinya kita ini harus menjadi terang Kristus. Menjadi dampak bagi orang-orang di sekitar kita. Menjadi berkat bagi orang lain ya, melalui kehidupan kita. Saya percaya di tempat ini semua kita yang sudah menerima firman Tuhan, saya percaya Tuhan pasti memulihkan keadaan kita. Kita masih dimampukan oleh Tuhan untuk berbuat baik. Terus menerus kita lakukan perbuatan baik kita ya. Baik itu kepada orang tua kita, kepada keluarga kita, kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, semua kita harus terus melakukan kebaikan ya. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin saudara. Puji Tuhan. Mari kita satukan hati, kita akan naikkan satu buah. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Engkau setia Tuhan, Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Bapa yang kekal. Ora sukuna kaya raya sikina kaya raya. Kau Allah yang setia, Engkau Bapa yang mulia Tuhan. Bapa yang mulia. Tuhan terima kasih. Kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu. Oh Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kebaikan-Mu hari lepas hari kami merasakannya Tuhan. Oh terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Ajari kami terus ucap syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas
kami menyembah-Mu, segenap hati kami bersyukur. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Bapa yang kekal, Engkau yang kudus, Engkau yang mulia. Tiada yang seperti-Mu, Engkau Allah kami, Bapa kami yang baik, mengajarkan kami mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kinalaramayalaramo, kirabasti dikinengalaramalaramayalaramo. Kami naikkan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan ibadah doa malam kami saat ini. Kami selalu merindukan, memuji, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan sudah mengajar dan mengingatkan kami sebagai murid-murid-Mu Tuhan. Sebagai anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepada-Mu. Bagaimana kami harus hidup. Kami boleh memuliakan nama-Mu. Sehingga hidup kami ini boleh menjadi terang Kristus yang bercahaya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati kembali Ibu Linda yang sudah menyampaikan renungan firman-Mu. Tuhan berkati dalam setiap aspek kehidupan, pekerjaan, keluarganya. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan juga senantiasa menjadikan berkat dimanapun Ibu Linda. Tuhan tempatkan, Tuhan senantiasa diberkati, segala yang dilakukannya berhasil dan beruntung. Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan kami berdoa malam hari ini, bukan bagi kami juga semua yang hadir malam hari ini di ibadah malam ini. Kami yakin Tuhan apa yang kami kerjakan malam hari ini, saat kami menyembah-Mu, saat kami memuji-Mu, mendengar firman-Mu, apa yang kami lakukan bagian kami untuk beribadah, tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Semuanya diberkati Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Usaha pekerjaan kami, toko kami, setiap apa yang kami lakukan Tuhan. Pekerjaan kami, karir kami Tuhan, rumah tangga kami, keluarga kami Tuhan. Kami yakin Tuhan berkat-Mu melimpah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang beribadah secara online. Mereka yang menyaksikan malam hari ini dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang mengalami masalah, mereka yang sedang di luar kota. Kami berdoa lawatan-Mu juga terjadi. Tuhan juga menjamah, memberkati, menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu malam hari ini Tuhan. Dan bersama-sama kami akan mengakhiri ibadah kami bersama di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Memohon anugerah-Mu Tuhan, mohon kasih-Mu yang selalu menyertai kami, menolong kami, memberi hikmat kepada kami. Biarlah berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Segala yang kami kerjakan, segala yang kami lakukan Tuhan, disertai oleh Tuhan, dibuat berhasil dan beruntung. Dan kami boleh melihat pertolongan-Mu terjadi dalam hidup kami. Yang sakit, Tuhan Engkau juga menjamah, menyembuhkan. Yang berkekurangan, Tuhan sudah mencukupkan. Dan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menyediakan pekerjaan. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya, terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Selamat malam semuanya, Tuhan memberkati.